Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini Reta mau nge-share tentang 15 materi pengetahuan kuantitatif yang wajib kamu pahami banget karena di UTBK 2020 kemungkinan besar keluar. Nah, plus semua rumus penting pengetahuan kuantitatif. Jadi tonton sampai akhir ya. Oke, masuk ke soal yang pertama. Ini adalah soal aritmetika sosial. Ini biasanya bentuknya adalah soal cerita, jadi ini selalu ada gitu di soal-soal PK. Soal nomor 1. Reza membeli sepeda motor dengan harga 9.400.000. Motor tersebut diperbaiki dengan biaya 200.000. Beberapa waktu kemudian, motor tersebut dijual dan laku 7.200.000. Persentase kerugian yang dialami Reza adalah, nah ini gampang. Caranya berarti kita tambahin aja sih pengeluarannya gitu. Jadi totalnya berapa? 9.400.000 tambah 200.000 itu 9.600.000. Nah, terus pendapatannya itu 7.200.000. Oke. Nah, berarti kerugiannya itu 9.600.000 si pengeluarannya dikurangi sama pendapatan totalnya. Jadi 2.400.000. Cara cari persentasenya berarti si kerugian ini per si pengeluarannya dikali 100%. Oke, jadi 2.400.000 per 9.600.000 kali 100%. Hasilnya 25%. Jadi yang D. Oke guys, lanjut ke soal nomor 2. Deret aritmetika ini juga sering banget keluar gitu ya. Contoh soalnya kayak gini. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah ini sengaja emang gak ada pilihannya. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kita tentuin dulu A sama B-nya. A-nya itu adalah nilai pertamanya gitu. Angka pertamanya berapa sih? Si 12 kan. Nah, terus B-nya itu adalah bedanya. Bedanya itu berarti selisih dari si U1 ke U2-nya. Berarti kan ini awalnya 12, 14, 16, berarti bedanya itu 2 ya. Selisih dari si 14 ke 12 kan 2, 16 ke 14 itu 2. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini penting ya dipahami. Nah, terus tinggal dimasukin aja deh. U20 itu berarti si A-nya itu 12, si angka pertama, dikali N-nya, N-nya berarti si 20 ini, min 1 dikali B. B-nya tadi 2 ya, selisih dari 14 min 12. Oke. Nah, terus tinggal diselesain aja. 12 ditambah 20 min 1, 19. 19 kali 2. Jadi sama dengan 12 ditambah 19 kali 2, 38. 12 tambah 38 sama dengan 50. Oke. Soal nomor 3 ini tentang permutasi. Nah, permutasi itu biasanya nyari banyaknya cara gitu. Nih, soalnya contohnya gini, ada berapa cara menyusun 2 huruf dari sebuah kata hidup. Nah, gampang banget ini tuh, kita harus tahu aja hidup itu berapa huruf sih? H, I, D, U, P, berarti 5 ya. Terus ditanya juga di sini, cara menyusun 2 huruf. Nah, berarti kenapa pakai konsep permutasi? Karena kalau permutasi tuh kayak lebih ke urutannya itu penting gitu. Jadi mementingkan si urutan. Ini kan hidup kan berurutan. Berarti kalau misalnya menyusun 2 huruf itu kan harus dari urutan si hidup ini. Kalau misalnya kombinasi itu nggak mementingkan urutan. Oke. Nah, berarti kita tinggal pakai permutasi 5-2. Nah, kan karena ini 5 huruf, lalu ditanya cara menyusun 2 hurufnya. Jadi 5-2. Terus rumusnya kan N per N min K. K-nya atau R ya. K atau R gitu. Nah, berarti 5 faktorial per 5 min 2 faktorial. Nah, terus tinggal dijabarin aja. 5 faktorial tuh kayak perkalian gitu. Perkalian sampai angka terkecilnya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 3 faktorialnya. Nah, ini berarti kan sama-sama 3 nih ya. Berarti tinggal dicoret aja 3 faktorial sama 3 faktorial. Berarti sisanya tinggal 5 kali 4, 20. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal nomor 4. Banyak susunan tim bola voli dari 12 pemain yang tersedia. Nah, ingat kalau tadi permutasi itu adalah yang mementingkan urutan. Kalau misal kombinasi itu nggak mementingkan urutan. Jadi sini kan dia cuma nanya susunan cara tim bola voli dari 12 orang tuh berapa sih gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih. Konsepnya kalau misalnya main bola voli itu berapa orang? 6 orang kan? Nah, berarti kita susunnya itu dari 12 pemain menjadi 6 pemain. Karena satu tim bola voli itu 6 pemain. Berarti kombinasi 12-6.
Nah, bedanya rumus sama yang tadi permutasi, kan kalau tadi permutasi itu N per N min R gitu ya. Nah, kalau misalnya kombinasi itu N per R-nya dikali N min R gitu. Jadi 12 faktorial per 6 faktorial dikali 12 min 6 faktorial. Nah, terus tinggal disederhanain aja nih. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Yang samanya ini kita coret sama yang bawahnya sama. Nah, ini kan 6 sama 6 faktorial kita tinggal coret aja. Nah, terus selesain aja ini yang depannya. Berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu adalah 6, 6, 5, 2, 80. Lalu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 720. Terus tinggal diselesain jadinya 924. Jawabannya yang D. Oke, soal nomor 5, persamaan garis. Nah, ini ya, ini penting banget untuk dipahami juga karena sering keluar di UTBK. Tentukan persamaan garis melalui titik A, min 3,4, ini X, ini Y ya, dan gradiennya min 2. Nah, ini sebenarnya sederhana aja sih, biar kalian refresh kembali gitu materi tentang persamaan garis. Nah, ingat kalau misalnya persamaan garis itu ada rumus yang benar-benar sakral, yaitu apa? Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ini kalau misalnya nyari persamaan garis, udah diketahui X sama Y-nya dan M-nya, ini tinggal dimasukin aja, gampang kan? Ini min 3-nya itu X, Y-nya itu 4, berarti tinggal dimasukin. X-nya ini min 3, Y-nya 4. Ingat ya, posisi minus plusnya ini jangan sampai salah. Gradiennya min 2, masukin min 2. Nah, terus tinggal selesain deh. Y min 4 sama dengan min 2 kali X sama min 2 plus 3. Jadi Y min 4 sama dengan min 2X, min 2 kali 3, min 6. Y sama dengan min 2X, min 6, terus ininya 4-nya pindah ruasin, plus 4. Jadi Y sama dengan min 2X, min 6 tambah 4, min 2. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal nomor 6. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X plus 3 sama dengan akar 27X plus 5, terus ini akar 3 ya, adalah, nah ini soal eksponen, ini juga penting buat tahu sifat-sifatnya. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita tinggal sederhanain gitu. Keluarin aja yang samanya. Caranya gimana? Ini ya udah aku kerjain. 3 pangkat 2X plus 3 ini sama aja ya. Nah, si yang ruas kanan yang harus kita ubah dan sederhanakan. 27-nya kita keluarin, kedepanin. Nah, terus si akarnya kita jadiin pecahan. Ini kan kalau misalnya X, akar X plus 5, 3 ini kan sama aja kayak pecahan ini kan. X plus 5 per 3. Oke. Nah, terus si 27-nya itu kita sederhanain jadi 3 pangkat 3. Kan 3 pangkat 3 itu 27. Nah, karena sama-sama 3, kita keluarin aja si 3-nya, sisain si yang pangkatnya, berarti 2X plus 3 dari sini, sama dengan X plus 5. Oke, jadi 2X min X, si X-nya kita pindah ruasin, dan si 3 juga kita pindah ruasin, 5 min 3. Jadi 2X min X sama dengan X, 5 min 3 sama dengan 2. Jadi X sama dengan yang E ya, 2. Oke, soal nomor 7 ini tentang aljabar. Aljabar juga banyak keluar gitu di soal-soal UTBK. Contohnya kayak gini. Seorang pemilik toko ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki, paling sedikit 100 pasang. Ingat ya, laki-laki paling sedikit 100 pasang, sepatu wanita 150 pasang, ini minimalnya. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Keuntungan setiap pasang sepatu 15.000. Dan keuntungan sepatu wanita 10.000. Jika banyak sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang dan sepatu wanita tidak boleh melebihi 250 pasang, maka keuntungan terbesar yang diperoleh itu berapa? Nah, kita bikin persamaannya dulu kalau misalnya ketemu soal cerita gini dan bentuknya aljabar. Nah, berarti kita lihat aja nih. Kita sederhanain atau bikin pemisalan, sepatu laki-lakinya itu X, sepatu wanitanya Y ya. Nah, berarti maksimum sepatunya tadi kan 150 untuk yang laki-laki dan wanita 250. Nah, berarti pertidaksamaannya itu adalah pertama nih, si X tambah Y kurang dari sama dengan 400, karena kan dia nggak boleh lebih dari 400. Berarti gini persamaan pertama. Persamaan kedua, X-nya itu ada di antara
100 sama 150. Oke. Ini buat yang laki-laki dan wanita. Nah, terus banyak sepatu laki-laki juga nggak boleh melebihi 150 pasang, dan sepatu wanita tuh nggak boleh melebihi 250 pasang. Berarti ini persamaan yang ketiga. 150, Y 250. Oke. Jadi fungsi objektifnya itu 15.000 X ditambah 10.000 Y. Grafiknya kita coba misalkan aja ketika X-nya 0 sama Y-nya 0. Nah, berarti gampang dong. Ketika X 0, itu Y-nya itu sama dengan 400. Ya, karena kan X-nya 0, berarti otomatis aja langsung Y-nya sama dengan 400. Berarti persamaannya 0,400. Yang Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 400. Jadi 400,0. Terus kita gambar aja per tidaksamaannya ini. Nah, ini kan tadi 0,400 sama 400,0. Nah, ini 400,0 di sini, 0,400 di sini. Nah, terus kita tinggal tarik aja garisnya. Terus kita cari yang apa ya? Yang ini bertemu di salah satu garisnya. Nah, ini kan kalau misalnya bertemu itu di sini nih. Di angka 150,250. 150-nya yang X, 250-nya yang Y. Nah, berarti keuntungannya kita tinggal masukin aja ke persamaan yang 15.000 X tambah 10.000 Y. Karena kan diketahui X-nya itu 150, Y-nya 250, ya. Nah, berarti 15.000 kali 150 itu 2.250, 10.000 kali 250 itu 2.500. Jadi hasilnya 4.750 yang E. Oke, soal nomor 8. Gradien garis singgung pada suatu kurva dirumuskan dy per dx sama dengan 2x min 3. Apabila kurva tersebut melalui titik A sama dengan min 1,5, maka persamaan kurvanya itu berapa? Nah, ini kan integral ya. Integral itu kebalikan dari turunan. Jadi, kayak kita naikin aja gitu dari si persamaannya. Berarti si 2x min 3 dx ini kita bisa jadiin integralnya itu adalah si 2x ini kita integralin. Jadi kan x kuadrat karena 2-nya ini naik ya, ke depan aja gitu loh. Berarti 2x dikebelakangin. Berarti x kuadrat, oke. Nah, terus min 3 dx-nya berarti tinggal kita tambahin si variabelnya. Berarti min 3x. Nah, ditambah c. C-nya ini konstanta. Nah, berarti kita tinggal masukin aja si X sama Y-nya melalui min 1,5. Berarti tinggal dimasukin aja dari si persamaan ini dengan min 1,5. Min 1-nya ini X, 5-nya Y. Berarti 5 sama dengan min 1 kuadrat, min 3 kali min 1 ditambah C. Karena kan ngeganti X ya, si min 1-nya. Sama dengan 5. 5 sama dengan min 1 kuadrat itu 1, min 3 kali min 1, 3 ditambah C. Oke. Nah, berarti 1 tambah 3, 4. Ditambah C, 4 tambah C. Berarti C-nya itu 5 dikurangi 4, jadi 1. Jawabannya cari yang X kuadrat min 3X plus 1. Jadi yang paling benar adalah yang D. Oke, soal nomor 9 ini tentang himpunan. Oke, jadi ini juga sering keluar sih di UTBK 2020. Kuncinya adalah teman-teman harus bisa ngebayangin si himpunan antara satu lingkaran dengan lingkaran lainnya. Oke, dari 28 orang siswa yang ngikutin kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan masing-masing anak itu ada 15 orang siswa yang mengikuti pramuka. 15 pramuka ya, lalu kemudian 12 orang itu futsal, dan yang terakhir 7 orang mengikuti keduanya. Nah, maka hitunglah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka maupun ekstrakurikuler futsal. Jadi, yang nggak ikut futsal sama pramuka tuh berapa? Nah, kita langsung aja gitu bikin ini gambarnya. Tadi kan diketahui nih ada pramuka sama yang futsal. Terus diketahui ada 28 orang siswa secara total. Berarti kita simpan aja di sini ini NS-nya ya totalnya. Nah, terus untuk si N pramuka sama N futsalnya tadi kan awalnya diketahui 15 sama 12 dan 7 tuh keduanya. Berarti kalau misalnya kita mau nyimpan 7 sebagai irisannya, irisan antara pramuka dan futsal, berarti kita harus nyimpan angka di pramuka dan futsalnya itu sisanya. Sisa yang nggak beririsan. Jadi tinggal dikurangin aja 15 min 7, 8 orang yang ikut pramuka, dan 12 min 7, yaitu 5 orang yang cuma ikut futsal.
ya. Ini sebenarnya sama aja, 8 tambah 7 kan 15. Karena yang pramuka tuh ikut juga futsal. Begitupun yang futsal 7 tambah 5 12. Futsal ini sekaligus yang ikut pramuka gitu. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya ngitung yang nggak ikut pramuka sama futsal, itu kita tinggal kurangin aja. Kan tadi ini ketahui nih 28. Terus kan udah ada 8 tambah 7 tambah 5 ditambah X. X-nya ini adalah yang nggak ikutan. Jadi 20 ditambah X sama dengan 28, berarti X-nya sama dengan 28 min 20. X-nya sama dengan 8. Oke, gitu ya. Soal nomor 10 ini masih tentang himpunan. Nah, ini gampang juga ya. Tentukanlah hasil dari K gabungan L. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, ya kita tinggal ngegabungin aja si K sama L-nya. Ini simbol gabungan ya. Kalau misalnya U terbalik, itu irisan. Ya, jadi jangan kebalik. Nah, berarti kita tinggal gabungin aja. Berarti K-nya itu 5X9, X-nya itu bilangan asli, dan L-nya 7X13, X-nya bilangan cacah. Nah, berarti kita tinggal gabungin aja. Hasil dari K gabungan L itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 sampai 13. Oke. Nomor 11. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat min 5X min 6 lebih dari 0 untuk X anggota bilangan rasional. Nah, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita tinggal faktorin aja gampangnya. Nah, terus waktu itu aku udah pernah ngejelasin ya, kalau ngefaktorin, kita harus gampangnya ya, kita inget aja. Yang min 6 ini kita harus tahu berapa kali berapa. Yang min 5X ini kita harus tahu berapa tambah berapa. Oke, jadi kalau yang konstanta di sini, ini harus kita tahu perkaliannya berapa kali berapa. Kalau yang ada X-nya atau koefisien, itu berapa tambah berapa. Nah, di sini kan min 6 itu adalah min 6 kali 1. Benar? Kalau min 5 itu min 6 tambah 1. Nah, berarti ini cocok. X min 6, X plus 1. Cari X-nya tinggal dikaliin aja min 1. Min 6 kali min 1, 6. 1 dikali min 1, min 6. Nah, berarti X-nya itu adalah kurang dari X-nya itu adalah kurang dari min 1, karena kan di sini ya, si bagiannya, yang 6-nya itu lebih dari 6. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal nomor 12. Manakah di antara bangun ruang berikut yang memiliki lebih dari 6 sisi? Nah, ini soal bangun datar atau bangun ruang, teman-teman harus paham secara teori dan juga rumus sih, gitu. Biasanya yang keluar nggak jauh-jauh dari itu. Nah, terus ini ada pilihannya, prisma segitiga, 5 segi 4, kubus, sama prisma segi 5. Ingat, ini tuh biasanya jebakan juga. Karena orang mikir nih, prisma segitiga tuh, kan sisinya berapa tuh kan biasanya suka ada yang lupa ya gambarnya gimana. Nah, berarti mereka tuh biasanya suka mengartikan, oh iya berarti sisinya ada 3. Nah, nggak gitu konsepnya gitu ya. Nah, untuk prisma itu perlu diingat bahwa banyaknya sisinya itu gampangnya ini. Ini udah ada kayak rumusnya gitu. N plus 2. Kalau 5 tuh N plus 1. Oke. Jadi kamu tinggal cari aja deh. Kalau kubus kan 6 sisi ya, udah pasti itu mah. Kubus, balok itu pasti 6 sisi. Nah, berarti kalau misalnya prisma segitiga kan N plus 2, berarti segitiga ada 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 segi 4 berarti N plus 1. 4 tambah 1, 5. Kubus 6. Prisma segi 5, N plus 2. 5 tambah 2, 7. Nah, berarti kalau bangun ruang yang memiliki lebih dari 6 sisi itu adalah cuma yang si prisma segi 5. Oke, jadi cuma yang hanya 4. Jadi yang D. Soal nomor 13, lingkaran. Nah, lingkaran juga sering banget keluar di UTBK 2020. Entah itu cari keliling, luas, sudut, garis, dan lain-lain. Oke. Bila ditambahkan satu garis lurus yang memotong gambar berikut ini, maksimum banyaknya bagian yang terbentuk dalam lingkaran. Ini ada lingkaran yang udah dipotong garis 2 gitu. Nah, katanya bakal ada satu lagi yang motong kedua garis tersebut. Jangan sampai salah motongnya ya. Jangan sampai salah motong di sini atau malah di sini. Nah, yang benar itu yang kayak gini. Motong 2 garis. Ini kan garis 1, ini garis 2. Berarti potong aja di sini. Berarti kita tinggal cari aja sisinya berapa. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 14, statistika. Di statistika biasanya kamu harus paham nilai rata-rata gabungan, min, median, modus, dan lain-lain. Kuartil juga harus pelajari, oke? Nah, ini contoh soalnya. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas dengan jumlah siswa 100 orang. Nah, berarti jumlah siswanya 100 orang. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga adalah 8, 7,5, dan 7. Jika banyaknya siswa kelas pertama 30 orang, dan kelas ketiga itu 6 orang lebih banyak daripada kelas kedua, tentukan nilai rata-rata seluruh siswa tersebut. Nah, kita tinggal jadiin aja persamaan si cerita ini, oke? Nah ini, rata-ratanya itu kan 8, 7,5 sama 7 ya. Terus N besarnya itu untuk kelas pertama 30. Nah, katanya kita diketahuinya itu kan N3-nya itu adalah si 6 orang lebih banyak daripada kelas kedua. Sedangkan kelas kedua kita nggak tahu. Nah, kita coba aja misalin N2-nya itu adalah P. Berarti N3-nya itu adalah P lebih banyak 6. Berarti P plus 6. Oke, nyambung ya. N2 ditambah N3, kita harus cari tahu dulu biar ketemu si angkanya berapa. Berarti kan ini P ditambah P plus 6. Ini ya, N2-nya kan soalnya P, N3-nya P plus 6. Berarti P tambah P, 2P plus 6. Nah, terus si N totalnya itu kan 100. N kelas 1-nya itu 30, berarti tinggal cari aja 100 min 30, 70. 70 sama dengan 2P plus 6, P sama dengan 32. Nah, gitu. Jadi, diperoleh berarti untuk kelas 1-nya tadi kan 30 orang siswa, 30 siswa. N2-nya kita tinggal masukin aja si yang P-nya ini 32. N3-nya P plus 6 berarti 32 tambah 6 38. Kayak udah ketahui ya, N-nya atau jumlah siswa di setiap kelas. Terus kita cari aja X gabungannya. X gabungannya itu rumusnya gini, N1 kali X1 ditambah N2 kali X2 ditambah N3 kali X3 per N1 tambah N2 tambah N3. Nah, jadi N1-nya tadi 30 dikali 8 rata-ratanya, ditambah 32 dikali 7,5, ditambah 38 dikali 7, sama, per 30 tambah 32 tambah 38. Terus tinggal diselesain aja, 30 kali 8, 240, 32 kali 7,5, 240, 38 kali 7, 266, per 30 tambah 32 tambah 38, 100. Nah, jadi 746 bagi 100 sama dengan 7,46. Jadi, hasilnya 7,46. Jadi, pahami dulu berapa sih N per kelasnya, lalu tinggal cari rata-rata gabungannya. Oke? Oke, soal nomor 15, ini hubungan X, Y. Jadi, kita biasanya disuruh cari berapa sih X, berapa sih Y, gitu. Misalnya dari soal cerita, kayak misalnya ini perbandingan. Umur Dina 2 kali umur Deni, sedangkan umur Dika 10 tahun lebih muda dari umur Deni. Jika rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Dika, perbandingan umur Dina, Deni, dan Dika adalah... Nah, kalau misalnya soalnya kayak gini, kita tinggal bikin pemisalan aja. Misalnya gini, Dina itu X, Deni itu Y, Dika itu Z. Sesuai aja sama soalnya. Ikutin alur ceritanya. Oke, terus kita bikin persamaan. Umur Dina 2 kali umur Deni. Berarti X-nya itu sama dengan 2 kali Y, ya, sesuai dengan pemisalannya. Sedangkan umur Dika 10 tahun lebih muda dari umur Deni. Nah, umur Dika itu kan Z, Dika itu Z, sama dengan 10 tahun lebih muda dari umur Deni. Deni kan Y min 10. Oke. Terus, jika rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Dika, perbandingan umur Dina, Deni, dan Dika adalah... Nah, berarti Dika itu kan Z sama dengan rata-rata aja. Rata-rata dari X tambah Y tambah Z dibagi 3. Kenapa 3? Karena dia kan 3 orang. Oke, terus tinggal kali silang. X tambah Y tambah Z sama dengan 3 kali Z, 3Z. X tambah Y sama dengan 3Z dikurangi Z, jadi 2Z. Oke. Nah, terus tinggal dimasukin aja dari si persamaan 3. Kenapa harus persamaan 3? Karena persamaan 3 itu ada X, ada Y, ada Z. Jadi kita tinggal masukin aja dari persamaan 1 sama 2. Nah, X tambah Y sama dengan 2Z, X-nya kita ganti sama yang persamaan 1, 2Y. Terus, yang 2Z-nya, Z-nya kita ganti sama yang persamaan 2, Y min 10. Terus kita tinggal selesain, 2Y tambah Y sama dengan 2Y min 20, Y sama dengan 3Y min 2Y, Y ya sama dengan 20. Oke. Nah, karena Y-nya sama dengan 20, maka X-nya itu 2 kali Y,
berarti 40, 2 kali 20. Dan Z-nya itu Y min 10, 20, Z-nya itu X min 10, X-nya kan 40, berarti 40 min 10, 30. Jadi perbandingan umur Dina, Deni, dan Dika, karena X-nya 40, Y-nya 20, dan Z-nya 30, kita tinggal coret aja nolnya. Jadi 4 banding 2 banding 3. Jawaban yang C. Oke, soal nomor 16 tentang sudut. Jadi biasanya teman-teman harus paham aja gitu sifat-sifat sudut kayak yang berpelurus, berseberangan, terus dalam berseberangan, luar berseberangan gitu ya. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat, di sini 95. Sudut nomor 2 110 derajat, di sini 110. Besar sudut nomor 3 adalah berarti di sini. Berapa sih katanya ini tuh? Nah, caranya gampang. Berarti kita harus tahu dulu, kalau misalnya pengen tahu ini, kita harus tahu dulu nih, segitiga ini tuh sudut-sudutnya berapa. Oke. Nah, karena tadi diketahui satu ini 95 derajat, berarti kita bisa untuk menghubungkan dengan yang sudut 5. Sudut 5 ini kan dalam berseberangannya sama 1. Dan sifatnya adalah sama hasilnya. Berarti di sini 95 ya. Kalau yang 6 ini adalah berpelurus sama si 2. Nah, karena ini totalnya 180. Nah, jadi 180 dikurangi sama di sini 2-nya itu berapa? 110. Berarti adalah 70. Oke. Berarti ini 70, ini 95. Berarti 95 tambah 70, 165. Karena satu segitiga ini adalah 180, jadi 180 aja dikurangi sama 165. Jadi adalah 15 derajat. Nah, so gitu aja mengenai 16 soal PK yang berhubungan sama tadi, materinya kan beda-beda juga. Nah, kamu perlu pahami, kamu perlu pelajari materi-materi tersebut. Kalau misalnya belum paham, coba aja ulas terus materinya dan cari soal-soal yang sejenis. Nah, ini aku udah simpan link untuk rumus-rumus penting tentang PK yang udah aku simpulin atau rangkumin dari berbagai sumber di bit.ly/rumus penting PK Reta 2020. Jadi tinggal akses aja ya. Semoga lolos UTBK 2020-nya. Semangat terus. Dan gitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.